Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau di malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membuka mata kami, hati kami, supaya kami melihat bahwa betapa indahnya kami hidup dalam Tuhan, bahkan ketika kami mengalami kehancuran sekalipun. Tuhan, kami menyerahkan untuk jam renungan firman Tuhan di malam hari ini, dan biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua. Kita akan membaca satu puji-pujian yang dilantunkan oleh seorang yang mengalami broken, yaitu Hana. Puji-pujian Hana, 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam terjemahan yang kedua. Puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersuka cita atas pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu. Sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan, tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu untuk mendudukannya bersama dengan para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan, di atasnya ia menaruh daratan. Ia menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepadanya, kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan saya yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang Thanksgiving, gitu kan? Dengan diberikan subtema Beauty in Brokenness. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat tema ini dari kacamata puji-pujian Hana yang tadi kita lihat baca bersama-sama di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan tentang puji-pujian Hana ini, saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu latar belakang yang saya yakin kita sudah tahu bahwa latar belakang daripada pergumulan Hana, kenapa dia sampai mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa di pasal 1, Hana itu mengalami kejadian yang boleh dikatakan menghancurkan dirinya. Suaminya Elkana menikah lagi. Ini sudah pasti
menghancurkan dirinya. Dan kemudian Hana bukan hanya dimadu, tetapi Hana juga mengalami kemandulan. Sedangkan istri muda Elkana, yaitu Penina, melahirkan anak. Nah, kita tahu juga bersama bahwa bagi orang Israel kemandulan itu sebuah aib. Kalau tidak punya anak, itu ada sesuatu hal yang dianggap rendah. Itu sebabnya Penina, sang istri muda Elkana yang saat itu adalah orang yang mempunyai anak, maka Penina menyakiti hati Hana. Dan menyakiti hati Hana ini berlangsung bertahun-tahun lamanya. Nah, bukan hanya sekedar dia disakiti oleh Penina, tetapi juga yang membuat mungkin kehancurannya tambah dalam, dia diperlakukan berbeda oleh suaminya. Kalau seandainya kalau kita berandai-andai saat itu Elkana, suami daripada Hana ini memperlakukan Hana dengan tetap mengasihinya dengan segenap hatinya, mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi Hana selain dia mandul, tidak punya anak, dia disakiti oleh Penina, tetapi dia juga diperlakukan berbeda oleh suaminya dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Itu di ayat pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Sehingga hal ini bukan membuat Hana itu sakit, tetapi dia mengatakan bahwa di hadapan Tuhan bahwa dia adalah orang yang sengsara. Orang yang sengsara di ayat 11 dan di ayat 16 dikatakan dia sangat susah dan sakit hati. Atau kalau kita mengacu kepada tema kita malam hari ini boleh dikatakan Hana sedang mengalami broken, kehancuran di dalam hidupnya. Dia tidak tahu harus bagaimana mengatasi kehidupannya yang hancur tersebut. Tentu tidak ada jalan keluar. Tentu pada masa itu belum ada kedokteran secanggih masa kini. Sehingga dia kelihatannya tidak punya jalan keluar dan dia kelihatannya akan menanggung itu seumur hidupnya. Tetapi yang menarik adalah Hana kelihatannya adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga dia datang kepada Tuhan, mengadukan segala sengsaranya kepada Tuhan. Lalu secara ajaib atas anugerah Tuhan, Hana ditolong oleh Tuhan dan melahirkan anak Samuel. Nah, puji-pujian Hana ini adalah puji-pujian yang disampaikan ketika dia mendapatkan Samuel, anaknya daripada Tuhan. Dan mari kita lihat puji-pujian ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, puji-pujian ini dimulai dengan satu pernyataan kemenangan daripada Hana di ayat 1. Di sini dikatakan lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku menertawai musuh-musuhku sebab aku bersukacita atas pertolonganmu. Di sana ada kata bergembira dan ada kata bersukacita. Kata bergembira dan bersukacita ini adalah sebuah kata yang seringkali dipakai untuk menggambarkan sebuah kemenangan. Kata bergembira itu adalah kata yang menunjukkan kemenangan, sedangkan kata bersukacita itulah adalah menunjuk kepada sebuah perayaan. Jadi dalam doanya ini Hana seolah-olah menggambarkan dirinya itu adalah seorang yang menang, seorang yang bersukacita. Dan ditambah ketika dia mengatakan tanduk kekuatanku ditinggikan. Nah, tanduk adalah lambang kemenangan. Pada saat itu sudah terbiasa bahwasanya tanduk itu digambarkan sebagai seekor banteng yang punya tanduk yang mengalami kemenangan. Sehingga ketika Hana mengatakan tanduk kekuatanku ditinggikan, itu menunjukkan bahwa dia sedang mengalami kemenangan. Jadi dia bersukacita, dia bergembira, dia merayakan kemenangannya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa kepada Tuhan demikian. Hatiku bergembira, tanduk kekuatanku ditinggikan dan aku bersukacita karena pertolonganmu. Itu kata Hana kepada Tuhan. Dan sekarang mari kita melihat bagaimana Hana menggambarkan kekalahannya, kehancurannya yang diubah oleh Tuhan menjadi kemenangan. Nah, kita akan melihat rekan-rekan sekalian dari ayatnya yang keempat. Di ayatnya yang keempat di sini dikatakan
busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Kalau di dalam terjemahan satu, kata lemah lunglai itu terhuyung-huyung. Jadi saya membayangkan Hana itu seperti seorang yang kalah, gitu ya, seorang yang kalah. Dia menggambarkan dirinya lemah lunglai atau terhuyung-huyung. Atau mungkin kalau kita gambarkan ini mungkin seperti seorang petinju yang sedang terhuyung-huyung. Jadi dia menerima berbagai pukulan di dalam pertandingan itu sampai dia terhuyung-huyung, artinya satu pukulan lagi saja dia akan jatuh KO. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Itu kan dia terhuyung-huyung, dia lemah lunglai, dia seperti seorang petinju yang sudah hampir kalah atau sudah pasti kalah. Tinggal satu pukulan saja, pukulan terakhir maka dia akan terjatuh dan kalah. Nah, kalau dibandingkan dengan para pahlawan yang punya busur, maka apa artinya orang yang terhuyung-huyung? Apa artinya orang yang lemah lunglai? Dibandingkan dengan pahlawan yang punya busur itu perbandingannya sangat jauh. Ada pahlawan, dia adalah seorang yang sudah terlatih untuk berperang. Karena dia disebut pahlawan, dia juga sudah orang yang sudah terbiasa dengan memperoleh kemenangan. Tetapi bukan hanya memperoleh kemenangan, di tangannya ada sebuah busur. Jadi Hana menggambarkan dirinya seperti seorang yang lemah, hampir kalah. Dan dia harus berhadapan dengan orang yang jago berperang dan punya senjata yaitu busur. Jadi secara hitung-hitungan kertas, Hana pasti mengalami kekalahan. Tetapi dia katakan demikian yang menarik. Ternyata Tuhan membalikkan keadaannya. Busur para pahlawan itu dipatahkan, sedangkan orang yang lemah lunglai itu diberikan ikat pinggang kekuatan. Sehingga kondisi yang tadinya Hana itu kalah, sekarang Tuhan putar balik menjadi seorang yang menang. Nah, kemudian di ayatnya yang kelima, di sini dikatakan orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Apa yang disampaikan oleh Hana sama dengan ayat yang keempat di sini. Bahwa orang yang tadinya lapar sekarang menjadi kenyang. Orang yang tadinya mandul sekarang memiliki seorang anak. Dan dia meyakini itu karena dia di ayat 6 dikatakan Tuhan yang mematikan, Tuhan menghidupkan, Tuhan yang menurunkan ke dalam dunia orang mati, menaikkan juga dari sana. Ini juga adalah gambaran Hana tentang kehidupannya. Ketika dia mengalami kekalahan, ketika dia mengalami kehancuran, Hana itu seperti orang yang sudah mati. Dia katakan demikian. Tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tetapi dia mengalami bagaimana Tuhan itu menerobos kematian tersebut, lalu mengangkat Hana dan menghidupkannya kembali. Di ayat ketujuh dikatakan bahwa Hana itu seperti seorang yang miskin, tetapi dijadikannya kaya. Dan di ayat ke-8, satu hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Di sini Hana menggambarkan dirinya itu seperti orang hina. Dia dikatakan di sini dia adalah orang lemah, dia dalam debu, dia miskin dalam timbunan debu, gitu kan. Jadi Hana itu menggambarkan dirinya itu begitu hinanya ketika dia mengalami kekalahan, gitu kan. Dia dalam debu, miskin, dalam lumpur, begitu kan. Jadi debu, kemiskinan, lumpur itu adalah kata-kata yang seringkali dipakai untuk menggambarkan kehinaan. Dan kalau ketiga kata ini digabungkan, abu gitu kan, debu dan adalah kemiskinan, maka Hana itu menggambarkan dirinya itu seperti orang yang bukan hanya double atau triple hina, tapi dia mengalami kehinaan yang berlipat-lipat ganda. Itulah gambaran Hana tentang dirinya ketika dia mengalami kekalahan. Tetapi Hana bilang, ketika dia bersama Tuhan, Tuhan itu menaruh dia, membuat dia itu duduk di kursi kehormatan. Menarik bukan? Hana yang menganggap dirinya hina, tetapi bersama Tuhan, Tuhan membalikkan keadaannya dan Tuhan memberikan kehormatan, memberikan kehormatan kepada Hana. Nah,
Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa Hana itu menggambarkan kehancurannya sedemikian rupa, tapi di sisi lain dia menggambarkan pertolongan Tuhan yang begitu besarnya. Sehingga dia mengatakan bahwa seolah-olah di dalam hidupnya, dia mengatakan bahwa tanpa Tuhan, katanya dia tetap akan hancur. Tanpa Tuhan dia tidak akan pernah mengalami beauty di dalam kehancuran itu. Tanpa Tuhan dia itu akan tetap mengalami kehancuran seumur hidupnya. Itu sebabnya di dalam bagian puji-pujian Hana ini berulang kali yang Hana sebutkan adalah Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, itu kan di sana dikatakan ada kata Tuhan diulang-ulang. Hatiku bergembira dalam Tuhan. Oleh Tuhan, kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Sebab aku bersuka cita atas pertolonganmu atau pertolongan Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Engkau Tuhan, tidak ada gunung batu selain Allah. Di ayat ke-6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Di ayat 7, Tuhan membuat miskin, dia juga membuat kaya. Tuhan merendahkan tetapi Tuhan meninggikan juga. Lalu di ayatnya yang ke-8, dia berkata juga Tuhan menegakkan orang lemah. Semua penyangga bumi ini milik Tuhan. Di atasnya Tuhan menaruh daratan. Dia berbicara tentang Tuhan di ayat 9. Lalu di ayat 10 dia bicara tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi buat Hana, pahlawan di dalam hidupnya itu adalah Tuhan. Bagi Hana, kalau tidak ada Tuhan, maka dia tetap akan mengalami kehancuran. Kalau tidak ada Tuhan, dia tetap akan menjadi orang yang kalah. Ingat tadi Hana menggambarkan bahwa dirinya itu sudah putus harapan. Sudah tidak ada kekuatan lagi untuk memperoleh kemenangan. Tetapi karena Tuhan itu seolah-olah sedang membalikan keadaan Hana dari yang kalah menjadi yang menang, dari yang hina menjadi orang yang penuh dengan kehormatan. Dan itu semata-mata karena Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat dari puisi atau dari pujian ini, maka kita bisa pelajari ini. Dari ini kita bisa belajar bahwa dari seorang Hana, dari puji-pujian ini kita bisa belajar bahwa Hana itu mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Hana mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia tetap menggambarkan dirinya itu tidak berarti. Dia tetap merasakan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, dia itu tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan campur tangan, maka dia akan seperti orang mati. Orang yang tidak punya harapan, orang yang tidak bisa bangkit lagi. Jadi dia mengenal siapa Tuhan. Di hadapan Tuhan, dia mengenal bahwa dirinya adalah seorang yang mengalami broken. Gitu kan. Tetapi di sisi lain, Hana juga mengenal siapa Tuhan di dalam hidupnya. Buat Hana, Tuhan itu lebih berkuasa daripada apapun juga. Buat Hana, Tuhan itu lebih daripada punya kekuatan lebih daripada siapapun juga. Buat Hana di dalam Tuhan itu dia bisa meyakini bahwa yang namanya brokenness itu bisa diubah menjadi sesuatu yang beauty, gitu kan. Kehancuran bisa diubah menjadi sesuatu yang indah, kehinaan bisa diubah menjadi sesuatu yang penuh dengan kehormatan. Jadi Hana mengenal siapa Tuhan buat dirinya dan dia juga mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini, maka sebenarnya kalau kita melihat agak kurang ada hubungannya sih dengan Thanksgiving gitu ya. Tapi justru di sini kita belajar tentang bagaimana justru apa yang dilakukan Hana itu adalah sesuatu yang perlu kita miliki jikalau kita ingin menjaga kadar syukur kita ke hadapan Allah. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan untuk hal ini, memikirkan hal ini tentang Thanksgiving. Saudara, pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, maka gambarannya itu biasanya seperti ini. Ketika kita mengalami ucapan syukur kepada Tuhan dengan kadar yang begitu dalam, biasanya jarak antara diri kita dengan Tuhan itu begitu jauh. Biasanya begitu, gitu ya. Di situ kita baru bisa mengucap syukur kepada Tuhan itu begitu dalam. Nah, mengucap syukur memang adalah sesuatu hal yang kelihatannya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apapun kita agamanya. Kita selalu menjadi manusia yang mengucap syukur tak kala kita mengalami sesuatu yang baik.
Tak kala kita sakit disembuhkan, kita mengucap syukur. Tak kala kita berdosa kita diampuni, kita mengucap syukur. Tak kala kita punya hutang atau hutangnya dibuat lunas, kita mengucap syukur. Tak kala kita naik kelas, kita mengucap syukur. Tak kala kita dapat kerjaan, kita mengucap syukur. Tak kala kita menikah, kita mengucap syukur. Mempunyai anak, kita mengucap syukur. Mendapatkan mobil baru, kita mengucap syukur. Jadi kelihatannya ucapan syukur itu sudah menjadi satu bagian dalam kehidupan kita. Tapi seringkali yang membedakan bahwa ucapan syukur kita itu memang kelihatan kita sering mengucap syukur, tapi seringkali yang membedakan adalah kadang-kadang di hadapan Tuhan kadar kita mengucap syukur itu dalam atau tidak. Nah biasanya kalau ucapan syukur kita yang dalam itu adalah pada waktu kita menyadari bahwa diri kita dengan Tuhan itu jaraknya jauh. Artinya gini, kita merasa bahwa diri kita itu ditolong oleh Tuhan karena kita merasa kita tidak berdaya. Gitu kan. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita putus harap, lalu Tuhan menolong kita, biasanya di situ kita mengucap syukur kepada Tuhan jauh lebih dalam dibanding misalnya pada waktu kita mendapat hadiah, pada waktu kita mendapatkan promosi di dalam pekerjaan kita. Pasti ucapan syukur kita akan berbeda kadarnya ketika kita justru merasakan bahwa kita itu ada di tengah kehancuran, bukan di tengah-tengah kehidupan yang baik. Gitu kan. Nah, kadarnya pasti berbeda. Nah, tetapi walaupun kadarnya itu berbeda, maka walaupun kadarnya itu berbeda, tetapi kalau kita tidak pelihara kadar itu, maka kadar itu lama-lama akan menjadi pudar, gitu kan. Contoh begini. Kalau suatu saat ada orang yang mengalami kesusahan, dia putus harap di dalam hidupnya, dia mengalami kehancuran di dalam hidupnya, lalu datang kepada kita minta tolong. Lalu ketika kita jatuh belas kasihan kepada orang ini, maka kita menolong dia, gitu kan? Menolong dia, mungkin dia tidak punya uang, kita kasih uang, gitu kan, supaya dia menjalani kehidupannya. Lalu kita berjanji kepada dia kalau butuh pertolongan lagi datang kepada saya. Kan? Nah, pada waktu pertama kali kita menolong orang itu, percayalah yang kita lihat adalah ucapan terima kasih yang begitu dalam, betul nggak? Dia akan menangis mungkin di hadapan kita. Dia merasakan bahwa kita ini adalah orang yang paling baik di dunia karena satu-satunya orang yang mau menolong kita, menolong dirinya, gitu kan. Di banyak orang yang tidak mau menolong, tapi ketika kita berjumpa dengan kita tanpa melihat latar belakang orang ini, kita menolong orang itu pasti akan tersungkur menangis di hadapan kita dan berterima kasih sedalam-dalamnya kepada kita. Ya. Tapi itu kalau kita tolongnya waktu pertama kali. Tapi kalau seandainya kita berkata kepada dia, kalau ada butuh pertolongan datang saja kepada saya, lalu dia akan datang kedua kali minta tolong, datang ketiga kali minta tolong, kita tolong terus, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia lama-lama akan merasa bahwa pertolongan dari kita itu adalah sesuatu yang wajib dia dapatkan. Betul atau enggak? Ya kan? Dia awalnya dia merasa tidak layak menerima pertolongan itu. Tapi karena dia ditolong terus, maka dia bukan lagi ada rasa ucapan syukur di dalam dirinya seperti yang pertama kali. Justru dia akan menjadi orang yang menuntut karena dia merasa bahwa dia wajib ditolong dan kita wajib menolong dia. Itu yang terjadi. Bukankah hal yang seperti itu juga sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Ya kan? Pada waktu kita jatuh dalam dosa, pertama kali lalu Tuhan ampuni, maka kita akan berterima kasih sama Tuhan, mengucap kepada Tuhan bahwa kita ini merasa bahwa orang yang tidak layak tapi ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau kita jatuhnya berkali-kali lalu Tuhan ampuni, maka kita akan menjadi seorang yang merasa bahwa pengampunan Tuhan itu seperti obat mujarab. Dan kita akan mengatakan, nggak apa-apa berdosa. Toh kita tinggal datang kepada Tuhan lagi, lalu kita akan seperti minum obat, lalu sembuhlah dosa saya, dihapuslah dosa saya. Atau pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan pertama kali, maka kita akan merasa bersyukurnya kepada Tuhan itu luar biasa. Mungkin kita akan kesaksian di hadapan jemaat mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya ditolong oleh Tuhan. Saya tidak punya pekerjaan, tapi Tuhan berikan pekerjaan. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi itu biasanya terjadi hanya pada waktu pertama kali saja kita mengalami pertolongan. Kalau kita mengalami pertolongan terus-menerus di hadapan Tuhan,
maka kita akan menjadi seorang yang merasa bahwa Tuhan itu memang wajib tolong saya kok, gitu kan. Saya memang orang yang layak untuk ditolong oleh Tuhan. Nah, pada waktu kita mengatakan itu, mungkin di hadapan orang kita akan mengatakan, saya bersyukur Tuhan menolong saya bersyukur karena Tuhan itu baik, tetapi pasti kadar rasa syukur itu pasti berbeda dengan pertama kali kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Gitu kan? Nah, jadi pertolongan Tuhan kepada kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu memang sangat tergantung seberapa dalamnya, seberapa rendahnya kita memandang diri kita di hadapan Tuhan, dan seberapa tingginya Tuhan memandang Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita menganggap diri kita itu tidak layak di hadapan Tuhan, dan semakin kita memandang Tuhan itu kasihnya begitu besar di hadapan Tuhan, maka disitulah kita akan menemukan kadar ucapan syukur yang begitu dalam. Tapi ketika kita menaikkan diri kita ke atas dan menarik Tuhan ke bawah, maka kita akan menjadi seorang yang mengucap syukur sih, gitu. Tetap mengucap syukur, tapi pasti kadarnya berbeda, dan di balik itu di hati kita mungkin kita akan beranggapan seperti tadi, ya memang saya layak untuk ditolong oleh Tuhan. Kita menganggap pertolongan Tuhan itu sebagai sesuatu yang wajib, pertolongan Tuhan itu sebagai hadiah buat diri kita. Kadar syukurnya sudah menjadi berkurang. Nah, bagaimana supaya dalam kehidupan kita, kadar syukur kita itu tidak berkurang? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Tim Keller. Tim Keller mengatakan demikian, bahwa Injil itu, dia katakan Injil itu adalah pada waktu kita memandang diri kita berdosa dan memiliki kekurangan, gitu kan, lebih dari apa yang selama ini kita percayai, gitu kan, kita yakini. Tapi di satu sisi yang lain, kita memandang bahwa kasih Tuhan yang kita terima, kita terima itu ternyata lebih dari apa yang selama ini kita pikirkan dan kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Tim Keller, itulah Injil. Injil adalah dalam hidup kita terjadi pada waktu kita mendapatkan diri kita itu, memandang diri kita itu lebih buruk daripada yang kita pikirkan selama ini. Dan memandang kasih Tuhan itu lebih besar daripada yang selama ini kita pikirkan. Dan sebenarnya itulah yang dilakukan oleh Hana dalam puji-pujian ini, bukan? Hana memandang dirinya itu seburuk-buruknya di hadapan Tuhan. Dia memandang dirinya itu sebagai orang yang hina, sebagai orang yang tidak berdaya, sebagai orang yang kalau tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi di sisi lain dia memandang Tuhan itu sebagai sosok yang ajaib, yang kalau Tuhan tidak ada dia hancur, tapi kalau Tuhan ada dia akan memperoleh kemenangan. Dia memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber kemenangan di dalam kehidupannya. Dia memandang Tuhan begitu tinggi dan memandang dirinya begitu rendah. Itulah Injil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada waktu kita punya cara pandang seperti ini, atau pada waktu Injil itu menjadi nilai di dalam kehidupan kita, dalam hidup kita selalu memandang bahwa hidup saya ini karena semata-mata bukan karena saya baik, tapi karena kasih karunia Tuhan. Maka disitulah kita bisa menjadi orang yang mampu menjaga kadar syukur kita ke hadapan Tuhan yang begitu dalam. Bapak Ibu seringkali kita menjadi orang Kristen, pada waktu pertama kali bertobat kita memang bersyukur kepada Tuhan begitu dalam. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita akan merasa bahwa diri kita yang memang kita layak di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak mengungkapkan itu, kita melupakan bahwa kita ditolong Tuhan itu adalah karena semata-mata kasih karunia. Bahwa entah berapa banyak ketika kita sudah sekian lama di gereja, kita merasa bahwa diri kita memang layak berada di gereja. Layak untuk menjadi seorang yang dihormati di gereja, bukan? Padahal kita lupa Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada di gereja, itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Kalau saat ini kita diberi kemampuan oleh Tuhan, diberi kepintaran, diberi kekuatan oleh Tuhan, itu juga semata-mata kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang kita melupakan itu. Dan pada waktu kita melupakan itu, seringkali disitulah hilangnya kadar rasa syukur kita yang pertama.
Kita kurang dalam lagi mensyukuri akan hidup kita. Tapi sebaliknya kita justru akan merasa diri saya layak memang di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, disitulah titik bahaya kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu sebabnya kita harus tetap menaruh Injil itu dalam diri kita. Kita harus menaruh Injil itu, kita harus selalu beranggapan bahwa semata-mata hidup saya ini kasih karunia. Saya ada karena kasih karunia Tuhan. Saya pintar karena kasih karunia Tuhan. Saya kaya karena kasih karunia Tuhan. Saya diberi kekuatan itu pun karena kasih karunia Tuhan. Saya diberikan banyak talenta itu pun karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita memandang diri kita seperti itu, ada Injil di dalam hati kita. Injil itu menjadi cara pandang kita terhadap diri kita dan terhadap Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi orang yang terus-menerus mengucap syukur. Karena kita tahu siapa kita, siapa Allah. Dan itulah yang kita pelajari dari Hana. Hana menikmati keindahan di dalam kehancurannya. Semata-mata bukan karena dia baik, bukan karena dia hebat. Tetapi karena dia punya kacamata yang benar. Dia memandang dirinya seperti apa di hadapan Tuhan. Dia memandang Tuhan seperti apa di dalam hidupnya. Dengan begitu dia bisa menikmati keindahan di dalam kehancurannya. Kalau kita mau mengucap syukur, biarlah kacamata Injil itu yang kita pakai untuk memandang Tuhan dan memandang diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari seorang yang sederhana yang bernama Hana, yang mengalami kehancuran di dalam kehidupannya. Tapi dia tidak melupakan Tuhan. Dia tahu kemana dia harus berlari dalam kehancurannya. Dia tahu kemana dia harus minta tolong. Dan kami belajar bagaimana dia cara memandang dirinya di hadapan Tuhan dan cara memandang Tuhan di dalam kehidupannya. Disitulah kami belajar tentang makna mengucap syukur. Tuhan, kami mau menjadi orang yang seperti Hana, yang menjadi orang yang mengucap syukur senantiasa di dalam segala sesuatu seperti yang Engkau sudah sampaikan pada kami lewat firman Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami boleh menanamkan Injil itu dalam hidup kami, menggunakan Injil itu sebagai kacamata kami, bagaimana cara kami memandang diri kami dan memandang Tuhan, supaya kami mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada kedalaman rasa syukur itu di hadapan Tuhan. Ada kesungguhan hati di sana, karena kami tahu kami mengucap syukur karena kami tidak layak menerima apapun daripada Tuhan. Dan betapa besarnya kasih karunia Tuhan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.